kali kalau yang deketin. Tapi ini spesial dan dia sangat dekat sekali dengan Mbak Keket. Oh, siapa itu Ki? Gimana Ki? Ciri-cirinya? Berinisial AT. Selamat siang semuanya. Mana tepuk tangannya, suaranya, gemuruhnya mana? Swadaya ya. Daniel tangannya agak gini, biasanya dia mencet gitu. Ketemu lagi sama saya Kak Rus di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini saya punya tamu-tamu, ada yang muda-muda di sana, ada Ajelito sama Amel Carla ya. Tapi nanti kita ke sana, ke sini dulu karena saya sudah ditemani sama Mbak Yu. Halo Mbak Yu. Halo. Udah lama kita nggak ketemu juga Iya, ya betul. secara langsung ya. Dan seperti biasa, sambil di pojokan juga akan membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini berita-berita yang update ya. Beberapa hari terakhir ini dia lagi viral juga video waktu itu Catherine Wilson datang di acara talk show-nya Sule gitu ya. Dan orang tuh ngelihat kok dia tuh kayak mencurigakan ya, gelagat aneh Catherine Wilson di acara Andre dan Sule jadi viral gitu. Kan kemarin juga dia baru ditahan karena kasus narkoba ya. Betul. Coba kita lihat, ini kejadiannya sudah 9 bulan yang lalu ya. Coba kita lihat videonya. Apa yang mencurigakan dari perilakunya waktu itu? Kemarin baru habis fashion show. Hebat, punya TV nih si Aki. Rombongannya. Mbak Keket ini sedang ada yang deketin. Oh. Wow. Banyak kali kalau yang deketin. Tapi ini spesial dan dia sangat dekat sekali dengan Mbak Keket. Oh, siapa Ciri-cirinya itu Ki? gimana Ki? Ciri-cirinya? Berinisial AT. Andre Taulani kan? Dan dia ciri-cirinya rambut gondrong. Pakai Jenggotan baju- lagi? Jenggotan. Terus gimana? Itu lu Ki. Pakai baju hitam. Modus nih. Wow. Banyak kali kalau yang deketin. Tapi ini spesial dan dia sangat dekat sekali dengan Mbak Keket. Oh, siapa Ciri-cirinya itu Ki? gimana Ki? Ciri-cirinya? Berinisial AT. Itu langsung di zoom ya kan, diulang-ulang ya. Iya. Gitu ya Mbak Yu. Coba kita lihat, ini netizen pada sejak 9 bulan yang lalu juga udah mulai curiga dan udah banyak yang komentar. Nih komentar 9 bulan yang lalu ya pada saat tayangan itu. Tulisannya gini, itu si Keket kenapa sih uget-uget gak jelas gitu? Sakit apa gimana? Serius nanya loh ini, bingung aku tuh. Kayak aneh aja gitu dia, gak bisa diem. Terus hashtag bentar lagi trending topik nih si Keket uget-uget katanya ya. Ada lagi komentar yang lainnya. Terus ada yang bilang gini, habis pakai narkoba lihat gerak-geriknya. Terus ada lagi yang bilang si Keket lagi ketinggian tuh. BNN cek tuh gitu ya. Astaga. Ada lagi yang bilang perhatikan, ini 9 bulan yang lalu. Perhatikan sikap Catherine Bos lagi yang tuh apa sih ini, aku nggak ngerti deh bahasanya. singkat banget Gue ya. tahu kenapa dia nggak bisa diam kayak gitu, tapi gue takut bilangnya hehehe. Tapi gue yakin pasti ada orang lain yang tahu selain gue tentang sifatnya. Ya, lagi di puncak. Kok nampil di TV Mbak? Kena ntar gitu ya. Nah itu. Ini 9 bulan yang lalu ya Mbak Ayu ya. Padahal waktu diminta keterangan sama polisi, sempat polisi memberikan informasi bahwa Catherine Wilson ini mengaku baru 2 bulan menggunakan narkoba. Kalau Mbak Ayu sendiri dari melihat banyak kejadian, banyak berita, apa sih prediksi atau apa yang dilihat oleh Mbak Ayu? Kalau menurut saya gini, apa yang dibilang 2 bulan itu tidak, itu lebih karena dari saya ada beberapa teman yang memang memakai seperti itu dan emang udah saya nasihatin juga. Tapi dari hal seperti ini itu kalau dia bilang 2 bulan tidak akan seperti ini. 9 bulan lebih juga? Lebih, Oh, 9 iya. bulan lebih. Dan itu nanti akan terbukti seperti apa gitu loh. Ini masih banyak lagi nggak sih? Masih ada. 2020 ini diwarnai dengan berbagai hal yang menyangkut hal yang tidak disangka dan hal yang di luar perkiraan. Angka genap kok untuk hitungan kejawen ke Jawa itu angka genap itu banyak dengan problem yang tidak sangka-sangka tapi problem yang sangat luar biasa di angka genap. Oke. Ada lagi yang bakal kena kesandung Masih ada kasus yang satu narkoba keluarga. yang lebih namanya lebih mengagetkan. Ada yang masih satu keluarga, ada yang pasangan, ada
ada yang emang udah lama, udah masuk, udah keluar, sekarang masuk lagi. Oh gitu, oke, Ada. baik. Yang berikutnya ini yang juga lagi rame, ini adalah Nikita Willy ya. Nikita Willy kan beberapa waktu lalu juga sempat pamer postingan cincin, dia bilang katanya 3 tahun yang lalu pernah diajak sama Indra Priawan ini untuk maukah kau traveling dengan aku, dia bilang iya, dan sekarang dia minta lagi untuk menjalani hidup bersama dan dia bilang iya juga. Di postingannya nih Arnold nih ada tulisan happy wedding begitu ya. Kemudian kalau kita lihat di postingannya Nikita Willy, di Bright Story juga ada ya tentang pernikahan mereka tuh, happy wedding gitu. Nah kalau di postingannya Nikita Willy sendiri sama Indra Priawan tuh nggak ada apa-apa, maksudnya cuma foto aja tapi nggak ada keterangan apakah mereka menikahnya kapan dan lain sebagainya. Sempat kan mereka Nikita Willy itu dilamar pada saat ulang tahunnya. Beredar kabar dia akan menikah di bulan Juli, tapi waktu itu mamanya bilang klarifikasi, enggak kok bukan bulan Juli tapi bulan Oktober. Ternyata ya ini bulan Juli kayaknya ada kabar seperti ini ya. Kita pernah wawancara Nikita Willy sekitar 3 tahun atau 2 tahun yang lalu pada saat pernikahannya Virus ya. Tentang seperti apa sih sosok Indra di mata dia dan target pernikahannya bagaimana, kita lihat. Ya? Kenapa? Oh, semuanya di studio, bukan pada saat ini. Kalau dia orangnya seperti apa sih? Orangnya baik, terus ya kerja keras. Kerja keras. Gitu. Dia orangnya fine sih dengan pekerjaan aku. Dia selalu support kalau misalkan aku bisa berkarya, berprestasi, dia support apapun itu. Kelebihan dia dibandingkan laki-laki lain yang pernah kamu kenal? Dia orangnya apa ya? dia baik dan dia nggak puas dengan apa yang dia punya. Gitu. Maksudnya dia selalu ingin bisa Mencapai apa lagi? mencapai yang udah lebih dari dia punya gitu. Dia orangnya nggak mau yang duduk dan menikmati apa yang dia punya. Dia orangnya bekerja keras gitu. Dan itu yang kamu suka? Iya, karena aku udah bekerja dari umur 9 tahun, jadi aku ingin mempunyai pasangan yang juga pekerja keras. Gitu. Menikah? Apa? Keinginan menikah? Ada Belum dalam ada agenda? kepikiran sampai situ. Belum ada? Belum. Kenapa? Ada kan yang suka menikah muda, kalau kamu? Belum ada sih, belum ada kepikiran kayak gitu. Belum ada? Takut mengganggu karir kah? Mungkin karena aku udah fokus di banyak hal, jadi aku belum ada pemikiran ke situ aja sih. Jadi fokusnya masih di project, Tapi di film? jodoh itu kan ada yang ngatur kan, jadi apapun yang terjadi itu pasti udah diatur dari yang di atas. Nggak ada ini target? Gue pokoknya nanti umur, kalau gue udah begini, nah baru deh. Gitu ada nggak? Nggak ada sih. Just ngalir aja. Let it flow aja. Itu ya. Itu tahun berapa ya? Tahun lalu? 2 tahun lalu? Aku lupa lah pokoknya ya. Oke. Nah kita tanya ke Mbak Ayu. Ini kan ada banyak juga pasangan-pasangan yang kita udah tahu dia mau nikah gitu ya. Kalau ini kan kayaknya sih kita nggak tahu. Tapi saya di 2017, tapi untuk terawangan 2018 ke depan, saya pernah nerawang Nikita Willy, silahkan cek di media bahwa dia ini sama laki-laki ini sebelumnya tarik ulur terus. Tarik ulur, berusaha terus ulur karena laki-laki ini punya komitmen, punya sikap, dan Nikita Willy baru menyesuaikan waktu itu. Tapi begitu dari sekian laki-laki, ini yang paling bisa menaklukkan seorang Nikita Willy dan menjadi lebih baik sekarang mengambil alih untuk menjadi pasangannya memang betul. Seperti itu. Jadi ini memang kabar bahagia ya. Iya. Dari Nikita Willy dan juga Indra. Selamat kalau memang sudah menikah ya, mudah-mudahan langgeng, happy terus. Iya. Nah ini juga di tahun 2020 ini juga banyak diwarnai berita-berita yang aku sih sedih ya. Ada beberapa teman yang rencananya menikah di tahun ini gitu, tapi ternyata nggak jadi atau ada masalah, tapi aku belum tahu. Salah satunya adalah Jessica Iskandar dan Rico Kyle gitu ya. Kemarin sih kalau kita lihat di Instagramnya, udah nggak saling follow, terus abis gitu udah jarang foto bareng. Kemudian juga kakaknya Jedar juga sempat tulis postingan di story yang mencurigakan apakah itu ditujukan buat Richard Kyle gitu. Nah Mbak Ayu sendiri yang mengikuti berita ini gitu ya. Jadi gini, seperti apa? Di 2017 saya pernah menerawang soal ini, dan di penghujung tahun 2018 saya kan pernah menerawang juga. Waktu itu perkenalan dengan riset baru pertamanya saya menerawang seorang Jessica bahwa ini tidak akan mulus. Dan 2019 kemarin saya sudah bilang ini tidak akan panjang, dan sempat ketemu saya ngobrol langsung. Jadi apa yang diperjuangkan Jessica itu akan seperti sirna aja, tidak ada bekasnya karena udah lahir batin udah diupayakan,
pihak lakinya kurang lurus, kurang fokus ke Jessica. Dia hanya batu lompatan dari sekian perjalanan. Dan apapun yang sekarang dipunya Richard yang dipamerkan untuk kehidupan yang seakan memberi Jessica, semuanya itu sebenarnya dari suplai dari Jessica, menurut saya. Jadi seakan-akan memberi ini A, memberi ini B, itu semua dari Jessica biar kesannya Richard menghargai ataupun sangat perhatian. Padahal semua itu tidak ada. Dan mungkin kelelahan Jessica sekarang ini, karena udah mengupayakan semaksimal mungkin, Richardnya memang belum bisa pegang, dan dari pertama hubungan Richardnya belum lurus dan masih bisa menjadi batu lompatan dan hanya untuk sekedar jalan dulu, belum untuk komitmen untuk nikah dari pertama. Jadi nggak ada tujuan. Ya mungkin memang itu belum jodohnya ya, begitu ya. Tapi kalau lihat Jessica sendiri gitu, seperti apa sih harapannya kalau Mbak Yulia? Kalau saya pernah ketemu, dia penuh dengan harapan dari saat itu. Dia kepengen, udahlah lelah, dia kepengen mencari yang benar-benar menjadi pendamping seorang Jessica. Tapi di situ tidak ada keseimbangan, karena Jessica udah kelihatan lelah, kelihatan yang lagi berusaha, tapi sebagai Richardnya landai banget. Jadi nggak seimbang. Dan saatnya sekarang dengan ada kondisi yang katanya sakit, kondisinya juga malah bubar dengan Richard, lebih fokus ke kesehatannya aja sama anaknya. Karena hidup masih panjang, masih bisa diperjuangkan, daripada memperjuangkan hal yang tidak mungkin dia bisa memihak ke Jedar. Mending menurut saya ganti aja yang lainnya, karena Richard bukan untuk yang hubungan panjang dengan Jessica. Oke. Tapi adakah harapan untuk kisah percintaannya untuk Jessica Iskandar? Kalau Jessica udah tidak mengharap apapun itu, nanti dia yang lalu biarlah berlalu. Karena mengharap satu hal yang udah sekian waktu dia perjuangkan, udah sekian waktu dia mengupayakan lahir batinnya, tapi semua seperti tidak seimbang, ya saatnya Jessica bersikap. Kalau soal rezeki, soal finansial antara... Kalau rezeki dari tadi saya bilang bahwa semua yang merangkum semua, yang mengatur semua itulah Jedar. Kemampuan apa yang dia bisa beli untuk yang menyenangkan pasangannya dan memamerkan semuanya untuk kesenangan, seakan-akan dia memberikan apartemen ini, itu semua menurut saya itu dari Jedar sendiri. Oke, baik. Jadi untuk mengupayakan biar publik melihat bahwa seorang Richard sangat perhatian. Oke, baik. Ya itulah yang namanya, kita kan nggak tahu ya manusia, berusaha, berjuang, tapi kalau memang belum jodohnya. Luar biasa Jedar itu. Ya gitu. Coba yang berikut ini juga ada kabar kalau ini di tahun ini juga banyak yang menikah begitu, dan ada yang berencana juga menikah. Kemarin nih ada berita yang lagi ramai juga nih, sempat dikasih cincin ya, Atta Halilintar sama Aurel Hermansyah. Ini kabar bahagia juga kalau Bayu ngikutin beritanya, perkembangannya keluarga ini. Seperti jadi apa Mbak Yu melihatnya? gini, dua sosok ini punya kepribadian yang pintar-pintar usaha, bertemu di tengah untuk yang tadinya hanya untuk konten, terus tiba-tiba punya perasaan lebih dan akhirnya untuk melangsungkan satu hubungan yang lebih serius. Di sini memang nanti akan awal dari pernikahan dan kedepannya permasalahan ada pihak ketiga. Jadi dari sini sudah siap-siap untuk mentalnya seorang Aurel, bagaimana kedepannya sifat karakter Atta. Jadi Aurel harus siap-siap di situ, dan yang jelas restu dari orang tua itu sangat diperlukan, dan komunikasi dengan orang tua juga sangat diperlukan, karena restu itu sangat luar biasa buat anak untuk menikah ke depannya. Oke, baik ya. Mbak Ayu senyum-senyum penuh arti gitu. Aku nggak berani nanya, nanti rame lagi ya kan. Mbak Ayu, maksudnya orang ketiga tuh apa? Godaan perempuan lain, atau karena orang ketiga itu kan bisa macam-macam ya, nanti bisa. Jadi pihak ketiga itu dalam hubungan mereka setelah menikah nanti, kekuatan ada di kesabaran dan kesetiaan seorang Aurel. Karena nanti di perjalanan waktu ada pihak ketiga itu adalah wanita yang berusaha menggoda seorang Atta, dan ada beberapa silih berganti itu yang bikin Aurel harus kuat, harus bagaimana kemampuannya untuk tetap mendekap seorang Atta untuk tidak neko-neko. Nah, itulah tantangan setiap orang beda-beda ya. Iya. Yang berikut yang baru menikah nih, yang ini lagi rame ini ya. Yang rame gara-gara masak mie instan ya. Kalian datang ya berdua ya aja. Datang ya, Amel? Kurang deket ya pertemanannya. Oke, jadi kalau ini kan kalau aku sih lihatnya seneng ya gitu. Kalau Mbak Ayu sendiri ngikutin bagaimana perjalanan cinta mereka. Ini masih panjang ya, mereka masih baru meniti, dan sebagai pihak perempuan harus lebih maksimal lagi menjadi seorang istri. Harusnya jauh-jauh hari mempersiapkan bagaimana kedepannya nanti untuk bisa masak ataupun sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi ini kan begitu pintu masuk
pintu gerbang pernikahan baru mau belajar, sebenarnya nggak ada yang kata terlambat. Cuman kan alangkah baiknya kalau sedemikian rupa diatur sudah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan semuanya. Masih banyak rintangan, masih banyak hal yang masih dilalui, masih sama-sama ego, masih sama-sama emosi. Nanti ada benturan-benturan pasti ada, namanya pengantin baru sekarang lagi indah-indahnya. Lagi manis. Tapi kita ngomong 2 tahun, 3 tahun bentrokan pasti ada. Itu mah biasa ya kan. Biasa itu dalam mah pernikahan biasa. kok. Yang penting ya komunikasi itu Iya. tadi ya Mbak Ayu sama kesabaran, komunikasi dan pengertian. Itu yang harus diharapkan. Oke. Kalau sekarang masih pengantin baru, nggak bisa masak nggak apa-apa ya. Iya, coba ganti setahun. Ya sedikit-sedikit lah masak apalah ya, kayak aku lah masak air bisa ya. Iya, masak air gosong. Nah ini ada temannya nih, teman kalian juga ya kan, Rizky Bilar ya. Yang kemarin kan sempet tuh katanya deket temenan banget, suka dijodoh-jodohin netizen sama si Dinda ini, tiba-tiba Dinda nikahnya sama yang lain. Senyumnya si manis di sini ya, tapi teman-temannya suka godain gitu ya. Kita godain habis-habisan. Habis-habisan banget Kak kita godain. Ya udah Laki, nggak usah sedih-sedih gitu mukanya, kita gituin. Mereka tuh sebenarnya gimana sih? Emang sahabatan atau Rizkynya emang ada hati atau gimana? Sahabatan kan, mereka kan dulu ada grupnya. Oh iya. Kayak mereka bikin web series bareng, Iya. terus juga Sahabatan sering, emang doang. sahabatan. Tapi untuk perasaan mah kita nggak ada yang tahu ya. Nggak tahu sih aku sih. Kayak kamu ya sahabat sama Tisa Biani gitu-gitu ya? Iya. Iya. Iya sahabat. Sahabat ya. Kan ya, kita tanya nih temennya nih yang ini nih, Rizky Bilar nih ya kan. Ini ya, masih jomblo yang ini. Iya. Kalau Mbak Ayu melihatnya gimana? Supaya dia kalau dengan seorang Dinda sampingnya itu dia ada perasaan lebih sebenarnya. Tapi dia tidak berani mengungkapkan yang lebih lagi karena ada batasnya di mana dia merasa ada batas di situ. Jadi tidak berani melanjutkan langkah lebih lagi. Dan ada memang gesekan yang memang susah untuk menyatukan itu. Dan kedepannya itu memang rezekinya masih bagus nih anak ini, Rizky masih Bilar. bagus dan masih punya kreasi. Cuma jaga kesehatan karena dia kadang-kadang udah diam, udah yang tidak bisa berpikir apapun, dia yang langsung ngedrop dan malas apapun itu yang dihindari anak muda, harus lebih giat. Oke, aku jadi pengen tanya, kriteria istrinya Rizky Bilar kayak apa sih? Kayak suka keibuan dia. Oh, dia sukanya keibuan, bukan ibu-ibu ya? Ini ketawa lagi temennya. Benar, dia sukanya keibuan, Rizky Bilar. Dia malah kayaknya lebih suka yang lebih muda kayaknya. Karena Bilar tuh dewasa banget orangnya. Lebih muda tapi ke ibu. Oh, Rizky Bilar tuh dewasa orangnya. Dewasa Karena banget, pola Bilar tuh pikirnya orangnya dia dewasa. pola pikir yang simpel sebenarnya. Bertemu dengan orang yang tidak simpel dia akan lain. Iya. Oh, dia sukanya yang simpel-simpel. Simpel Oke. dia. Nah, yang berikut. Nah, kita ngomongin Adjil Dito sama Amel Carla. Ya. Tapi kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Mbak Ayu, terima kasih. Iya. Muhammad Fazil Aldito alias Adjil Dito, aktor berusia 18 tahun yang memulai karir sejak usia 6 tahun ini dikabarkan dekat dengan sang mantan Tisa Biani, aktris berusia 17 tahun yang pernah berpacaran dengan Adjil tahun 2014 silam, lalu putus karena ingin bersahabat dan menganggap hubungannya hanya sekedar cinta monyet. Mantan anggota boyband Super Seven ini beberapa kali kolaps YouTube bersama Tisa Biani dengan mengcover lagu dan melakukan challenge yang disebut netizen semoga berjodoh. Adjil dan Tisa juga datang ke pernikahan Ray Mbayang dan Dinda Hau bersama Rizky Bilar pada 10 Juli lalu. Apakah Adjil Dito menyebut Tisa Biani sebagai sahabat hanya untuk menutupi statusnya yang sudah balikan? Dan bagaimana tanggapan Adjil Dito tentang sahabatnya Rizky Bilar yang dianggap sad boy oleh netizen? Amel Carla, artis berusia 19 tahun ini dikenal sejak perannya sebagai Carla, anak berponi dalam sitkom Suami-Suami Takut Istri pada tahun 2007 ini memposting foto selfie dengan make up yang dikomentari netizen mirip dengan Aurel Hermansyah. Sinetron yang pernah dikabarkan pacaran dengan Andy Arfian dan menjadi host acara kuliner di tahun 2010 ini mulai menjalani diet ketat sejak 2015 lantaran kelebihan berat badan sekaligus menghapus image anak kecil namun gagal. Pada 2019, wanita yang sekarang hobi bersepeda ini mulai diet lagi dan dalam waktu 3 bulan berhasil menurunkan berat badan hingga 9 kg. Benarkah karena kurang percaya diri, Amel jadi memutuskan untuk diet ketat demi merubah penampilan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Wow, yeah.
Amel Carla sekarang poninya udah bisa ke samping ya. Udah gak ke depan. Ajilito udah gondrong. Dulu terakhir ketemu aku kamu masih umur berapa ya itu ya? Itu 2000 berapa ya, Kak? 2016 kali. 2016 ya? Iya. Iya, 4 tahun yang lalu ya, Kak? 5 tahun ya, kamu masih lebih kecilan dulu ya. Iya. Oke, sekarang kita mau Google nih. Ajildito dulu kita Google. Apa sih yang lagi? Ajildito dan Tisa Biani balikan katanya gitu. Gara-gara selama pandemi kemarin yang pas lagi banyak di rumah, kalian kan sering bikin vlog bareng lah, Iya. apalah bareng ya kan. Judulnya gini, Cabi Bani bareng mantan. Di make upin mantan, tetep ya. Judulnya selalu ada mantan. Karena ketika buat judul kayak gitu pasti bakal lebih menarik perhatian. Emang orang sudah yang terbukti ya? menonton. Hah? Banyak yang nonton begitu ada kata mantan. Ya, lumayan lah. Kebetulan saya juga nonton, Bu. Soalnya seru gitu kan. Ini teman saya nih sama teman saya gitu. Oh mantan nih CLBK nggak sih? Karena itu kemudian memancing netizen-netizen untuk berkomentar ya. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih vlognya ya. Katanya sih berteman, tapi coba kita lihat. Menurut Kak Tisa, Bang Ajil tipe cowok idaman kakak nggak sih? Tipe kamu atau bukan? Nggak apa-apa, jawab aja. Tipe bukan berarti akan harus jadian sama orang yang sama. Oh ya, dong. Ajil bukan tipe aku. Iya sebut, ya nggak apa-apa gitu. Terus banget udah nikah aja, ya nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kan umur segini masih belum boleh Iya, nikah. tahu ya kalian Nikah ini loh. itu nggak boleh jadi jalan terakhir. Ajil tuh orangnya narsis, Ajil orangnya bawel, Ajil orangnya nggak bisa. Sini, mukanya. Ajil orangnya tuh nggak bisa diem. Ajil tuh orangnya kayak banyak ya yang aku nggak suka dari Anda ya. Iya, Makanya putus. tahu. Saya dari tadi tuh nyenengin, terus tiba-tiba kayak 5 menit kemudian jadi nyebelin gitu. Bukan aku yang pindah, mood kamunya yang gampang baper. Iya udah sih. Bener. Aku nggak bisa ngeliat di Mohon maaf, sini, ini tanya. muka aku tuh steril banget. Iya. Steril, jadi Ya, tolong. ntar pakai tisu aqua. Apa sebetulnya perasaannya kamu ya ketika Tisa bilang kamu tuh bukan tipe dia? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tapi Ruby, no secret.